Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata kelasnya udah selesai malah. Jadi tadi case 1, pada case 1 ada printf, menampilkan input di dalam tanda kutip, dan scanf-nya ini untuk memasukkan input, lalu baru adalah variabel untuk menampung simpul, dan malloc-nya itu untuk mengalokasikan memori dari simpul sebanyak size dari struct node. Gitu cara bacanya. Nah, jika tidak null, maka pointer akan dikembalikan ke fungsi. Nah, di sini ada baru panah info sama dengan data. Tanda panahnya sendiri digunakan untuk mengakses anggota suatu union, struktur, atau kelas dari variabel pointer. Jadi, baru akan mengakses, variabel baru akan mengakses variabel info yang akan sama dengan data. Oke, union tadi sendiri kalian sudah pernah belajar di tingkat sebelumnya, artinya gabungan pada diagram Venn, pokoknya kumpulan suatu data tadi diakses dengan variabel baru. Lanjut, baru panah next sama dengan 0. Di sini ada komen tidak menuju simpul mana-mana. Jadi, si variabel baru akan mengakses variabel next yang nantinya akan membuat variabel baru tidak menuju kemana-mana atau bernilai 0. Oke, sampai sini semoga kalian sudah ngerti atau masih pusing bisa tanya saya. Cuman menurut saya penjelasannya paling udah lengkap, soalnya ini udah saya tuliskan juga. Kalian tinggal ikutin aja atau kalian bisa searching sendiri sintaks malloc ini. Lanjut, ada percabangan if, dimana dengan kondisi head sama dengan 0. Jadi sama dengan ini merupakan operator pembanding jika sama head sama dengan 0 gitu. Maka head akan sama dengan variabel baru dan tail juga akan sama dengan variabel baru. Ingat kalau kalian bikin linked list itu pointer head, tail, dan baru, maksudnya untuk sesuatu linked list yang pertama yang baru mau kalian isikan itu semua sama head-nya, tail-nya, karena masih satu data kan, cuma satu data, jadi pointernya semua sama. Terus lanjut lagi, oh ya, tadi sampai jika kondisi tidak terpenuhi, maka dia akan masuk ke else, percabangan else, untuk simpul-simpul berikutnya. Jadi kan tadi, ini kalau baru nih, kalau kita cuma mau masukin insert data pertama, yaitu tadi data masuknya angka 2 misalnya, dia masuk ke yang if yang ini, head sama dengan 0. Jadi awalnya masih kosong, isinya baru head-nya dibikin isi baru tadi, nih si data ini, data 2, tail-nya juga sama, 2 juga, maksudnya head sama tail sama. Tapi kalau misalnya datanya udah data yang kedua dan seterusnya, dia masuk ke percabangan else. Makanya di sini untuk simbol-simbol berikutnya, di mana tail-nya ini ada kasih panah lagi. Jadi tail-nya akan mengakses variabel next dan menghasilkan variabel baru. Sambungkan di belakang gitu. Dengan sintaks ini. Tail panah next sama dengan baru, terus tail-nya sama dengan baru gitu. Jadi apapun yang baru kita inputkan, dibikin lagi tail-nya sama dengan baru yang kita inputkan gitu. Sedangkan yang ini udah tadi di awal, yang baru masuk ke tail gitu. Makanya ada panah. Jadi panah tuh kayak pointernya gitu. Kita mau pasang next-nya yang selanjutnya itu dengan data baru, dan itu masuk ke variabel tail gitu, yang paling belakang gitu. Baru setiap case, kan ini case nih, untuk mengakhiri case ini kita beri pembatas yang disebut break, itu di C. Oke, juga ini saya bakalan lengkap banget jelasinnya. Terus masuk ke case 2. Case 2 ini, pada case 2 kan ada nih temp. Temp merupakan variabel yang akan sama dengan variabel head. Jadi tampilan mulai dari depan. Kan ini view nih. Jadi dia mau menampilkan isi dari linked list-nya, yaitu temp sama dengan head dulu. While temp tidak sama dengan, ini operator pembanding, tidak sama dengan artinya
null, tidak sama dengan null, maka masuk ke dalam perulangan while. Dengan kondisi di mana ketika temp tidak sama dengan null, maka akan menjalankan program di bawahnya, yaitu printf, i, temp info, dan temp next. Ini kan. Untuk penjelasannya ini, dia mengulangi sampai temp bernilai null. Terus dia juga menjalankan ini di mana geser temp ke belakang. Jadi kita bakal lihat terus isi dalam yang sudah kita insertkan, isi linked list-nya. Gitu. Udah gitu aja. Kalau yang di case 2, intinya dia bakal nampilin head-nya, terus tampilin lagi head-nya gitu. Dia ngeliat ke next-nya ini, apalagi. Makanya bisa kepanggil semua isi linked list-nya gitu. Pakai case 2. Terus baru kan di print new line lagi, biar pas di case 3 ada new line, baru break. Lanjut, case 3 ya. Oke, nih case 3 ini ada printf, cari angka. Tadi kan 3 itu buat search nih. Buat search, kita search angkanya dan masukkan ke variabel cari. Jadi dia pakai i sekarang. Bebas mau pakai i atau d sebenarnya. Terus apapun yang kita inputkan ini, si cari ini, nanti dimasukkan ke dalam variabel temp, di mana tempnya ini kita sebut head. Oke, terus while temp tidak sama dengan null, dan temp, di mana infonya tidak sama dengan cari, jadi masuk ke dalam perulangan while, di mana kondisinya adalah ketika temp tidak sama dengan null, dan operator pembanding, dan tempnya akan mengakses pointer dari info jika tidak sama dengan cari, maka yang mana nih? Dia akan mengakses ini, temp sama dengan temp next. Dia kalau misalnya nggak ketemu search yang kita cari ini, dia bakal lanjut lagi nyari yang lain di isi linked list. Kalau misalnya data ada sama dengan ditemukan, kita akan mencetak data ditemukan. Kalau misalnya isi tempnya nggak ada sama null, kan dia udah nyari terus nih, maju terus di dalam isi linked list-nya. Kalau nggak ada, baru dia akan print data tidak ditemukan, gitu. Oke? Sebenarnya kalian bisa baca sendiri, maksudnya intinya kalau kalian bingung sama logika, kalian tinggal baca aja sintaksnya sama lihat outputnya. Kan outputnya dia berarti yang di sini nyari nih dan lanjut lagi ke next. Kalau misalnya nggak ketemu, lanjut. Kalau misalnya ketemu, kita bilang data ditemukan. Kalau nggak, data tidak ditemukan. Udah gitu doang. Oke. Terus case 4. Pada case 4 ini kita mau delete, mau hapus data. Pertama kita print dulu hapus angkanya, masuk ke variabel hapus, terus kita pasang lagi temporary-nya sama dengan head. Jadi kita sebutnya temporary-nya sama dengan head. Jangan di sini kita pasang head temporary. Kenapa? Karena temporary ya cuma sementara di case ini doang. Kita bikin temporary-nya lagi mau bahas head. Jadi kita pasang isinya dari temporary ini variabel head gitu. Jadi kalian kalau nulis codingan kayak gitu ya, kasih temporary, baru yang dimaksudkan dari temporary-nya apa, head misalnya kita mau pakai gitu. Biar kalau kalian melakukan sesuatu di case ini, data head-nya nggak berubah, karena data head selalu, data pertama kan, selalu angka 2 tadi kan gitu. Kecuali ini nih, ada delete, kita mau ngapus head-nya misalnya. Masuk ke sini dulu. Oke. While temp tidak sama dengan null, dan temporary-nya ini, di mana tempnya menuju info, yang jika info tidak sama dengan hapus, maka akan menjalankan perulangan while. Ini. Terus, pref, ada pref, akan sama dengan temp, lalu temp akan sama dengan temp dengan akses ke next. Pref ini selalu berada satu simpul di belakang temp. Ya kan, pref itu previous, jadi kita melihat lagi yang sebelumnya gitu. Nanti, pokoknya kita baca dulu semua codingannya, baru kalian bisa connect lagi. Kalau kalian pusing. Terus ada if temp tidak sama dengan null, dan temp dimana akan mengakses info sama dengan hapus gitu. Data.
Ya, jadi temnya itu menuju info sama dengan bentar, aku sama dengan pokoknya kalau dia mau pilih hapus, dia bakal masuk ke selanjutnya, printf yakin dihapus tadi. Kalau iya, jawabannya ini kita ambil dari gauge yang input kita. Kalau iya dia masuk ke if jawab sama dengan ya, kalau enggak kita masuk ke else. Nanti ada lagi else if-nya. Ini kalau kita mau hapus simpul di tengahnya, kan tadi di video dijelaskan untuk menghapus data itu kalian tergantung bisa di awal, bisa di tengah, bisa di akhir. Nah, ini kita mau hapus di simpul tengah pakai codingan ini. Terus yang cari mana ya? Saya pusing. Ntar dulu. Biarin saya mikir dulu. Yang cari. Ya udahlah, lewat. Jadi yang ini tuh ya udah kalau misalnya kalian mau hapus simpul di tengah dia masuk ke sini. Kalau mau hapus yang di depan nanti dan tinggal satu simpul kalian masuk ke else if. Biar angkanya kalau tinggal satu simpul head-nya sama dengan 0. Kenapa? Karena temporary sama dengan head dan head itu akan mengakses info dari next di mana next-nya sama dengan 0. Jadi kosong kan depannya, udah nggak ada lagi, ya udah selesai gitu. Jadi cuman bakalan ada satu data kalau misalnya udah kita hapus gitu. Ini buat nyetak jika hapus di depan tapi masih ada simpul berikutnya lagi. Head di mana headnya nanti bakal berubah jadi next-nya gitu kan. Terus kalau hapus di belakang jadinya tail sama dengan pref. Jadi kita mau hapus paling belakang nih. Otomatis yang sininya tuh berubah jadi tail dong karena yang paling belakang dihapus. Makanya tail sama dengan pref. Jadi kalau kalian pusing sama codingannya, kalian lihat langsung intinya aja. Ini ngomongin apa, tapi di sini juga udah ada komennya sebenarnya. Jadi tinggal kalian baca. Terus yang ini free temp. Ini kita mau menghapus dari memori. Jadi temporary-nya kita hapus. Maksudnya kita bersihkan. Terus else lagi, kalau misalnya kita nggak pilih ya atau jika kita tidak memilih ya, maka kita akan mencetak penghapusan dibatalkan. Terus else, kalau misalnya yang kita mau hapus nggak ada di sini, yang di sini, maka dia bakal mencetak data tidak ditemukan. Gitu. Oke, jadi untuk yang delete emang ribet, intinya kayak kita tuh ngasih banyak fungsi, banyak cabang. Jika yang kita mau hapus paling depan, maka head-nya jadi next-nya, jadi selanjutnya yang keduanya gitu kan. Kalau kita mau hapus dari tengah, maka ini codingannya. Jadi lanjut lagi, yang previous-nya jadi next, yang temporary-nya juga jadi next gitu kan. Yang di tengah yang kita hapus, jadi link list-nya lanjut lagi ke depan gitu kan. Terus kalau misalnya kita hapus yang di depan, tinggal satu simpul, maka ini. Kalau misalnya hapus di belakang, maka tail-nya sama dengan previous. Oke? Intinya gitu kalau yang di delete. Terus masuk yang ini while. Tadi kan saya bilang kita ngasih yang paling pertama kita lakukan itu kita buat perulangan do while. While ini bukan yang ini biar cepet aja saya jawab. Do while. While ini di sini. While pilihnya yang kita pilih nggak sama dengan 5 tadi, nggak sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, maka stop gitu, selesai. Kan tadi kerjakan ini semua, do, while, sementara pilihnya bukan angka 5. Kalau kita pilih angka 5 kan angka keluar nih. Jadi kalau misalnya kita udah milih angka 5 atau keluar tadi, stop, return 0 gitu. Ini gauge-nya manggil yang tadi yes no ini. Oke? Jadi kalau kalian ingat perulangan do while itu jika lakukan codingan itu while sementara tidak segini gitu. Selama masih true, dia bakalan jalan terus nih ini semua. Selama masih kita pilih 1, 2, 3, 4. Tapi kalau kita udah pilih angka 5, baru keluar, selesai. Codingannya stop. Oke? Semoga semua udah jelas. Kalau codingannya banyak emang gitu. Daripada
yang selanjutnya lebih susah. Nanti yang selanjutnya LA-nya bakalan gampang kok, insya Allah. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Semoga sudah jelas. Untuk kalau detil-detil sintaks banget, kalian pusing nih, terus kalian merasa nggak yakin bisa bikin ini, ya nggak apa-apa. Cuman kalau kalian ternyata bisa bikin ini sendiri, maksudnya bisa logikain tadi itu semua, itu kalian hebat banget. Kalau nggak bisa, ya udah, maksudnya nggak harus jalan kalian di coding ini juga gitu. Bahasa sih ini nih, kayak gini, sintaksnya. Salam kenal. Nanti abis kobol yang 4 pertemuan kalian bakal belajar ini. Semangat ya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.